Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Kita lanjutkan ya, sekarang part 5, pembahasan prediksi soal TKA Kimia. Nah, nomor 1 sampai nomor 15, bahkan 16 ya, sudah kita bahas di pertemuan yang lain, sampai 17. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Nah, perhatikan senyawa-senyawa berikut. Senyawa yang antar molekulnya hanya terdapat gaya London adalah, nah, yang hanya terdapat gaya London ini adalah senyawa apa? Senyawa non-polar. Gitu teman-teman. Ya. Yang hanya terdapat gaya London ini hanyalah senyawa yang non-polar. Nah, kalau senyawa polar itu dia ada gaya London dan ada gaya dipol-dipol teman-teman ya. Ada gaya dipol-dipol. Yang mana gaya London dan gaya dipol-dipol ini totalnya namanya adalah gaya van der Waals. Gitu teman-teman ya. Nah, berarti nomor 18 ini sama aja ditanyakan mana sih senyawa yang nonpolar gitu ya. Nah, nanti jawabannya adalah 1 dan 3 yang B. Loh Kak, kenapa? Kok bisa? Nonpolar itu apa sih? Gitu ya. Nonpolar itu simpelnya gini teman-teman. BCl3. B ini kalau teman-teman cek di tabel periodik gitu ya. Ya, salah. Di tabel periodik. Nah, ini ya. B itu dia punya elektron valensi 3 ya. Kalau berikatan dengan Cl menjadi BCl3, itu semua elektronnya kepakai dan Cl ini mengikat sebanyak 3, bentuknya segitiga planar ya. Nah, senyawa nonpolar itu ketika dia ditarik oleh kekuatan yang sama-sama ditarik oleh Cl ya, ke arah yang saling meniadakan gitu ya. Berbeda dengan H2O ya. H2O itu ngikatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, gini ya. Dia bentuknya bukan linear tapi V. Nah, ini walaupun ditarik oleh kekuatan yang sama-sama H, tapi tarikannya itu tidak ke arah yang saling meniadakan ya. Nah, nanti tetap ada bagian yang lebih positif, ada yang lebih negatif gitu teman-teman. Nah, HCl juga begitu, NH3 juga begitu, tidak rata ya. Nah, kalau NH3 gini, nih gara-gara ada PEB-nya ini loh teman-teman ya. Nah, ada PEB apakah pasti polar? Tidak. Nah, coba perhatikan, XeF4. XeF4. Xe itu ngikat F sebanyak 4. Kalau teman-teman lihat ya di sini, Xe itu dia ada di golongan 8A ya. Berarti kan punya 8 elektron valensi. Nah, elektron valensi 8 sudah dipakai 4 kan sisa 4 ya. Nah, 4 ini bisa menjadi 2 PeB. Nah, kalau domainnya 6, kemudian ada 2 PeB, maka dia bentuknya adalah segi 4 planar. Perhatikan, walaupun di sini ada PeB, tapi dia memenuhi 2 syarat senyawa nonpolar, yaitu ditarik oleh kekuatan yang sama-sama ditarik F, dan ke arah yang saling meniadakan. Ya, ini kan planar ya, kanan, kiri, depan, belakang, ini saling meniadakan, sehingga tidak ada bagian yang lebih positif, nggak ada bagian yang lebih negatif, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu hubungannya dengan kepolaran senyawa. Nah, nomor 18 ini rentetannya panjang ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu struktur Lewis, harus tahu gaya antar molekul, harus tahu kepolaran molekul dulu. Habis itu baru ke gaya antar molekul gitu. Ya. Nah, nomor 19. Sebanyak 1 liter larutan CrCl3 dielektrolisis dengan arus searah sebesar 6 ampere. Jika pada katoda diendapkan logam krom sebesar 5,2 gram, maka waktu yang diperlukan untuk proses tersebut adalah titik. Nah, perhatikan teman-teman ya.
Nah, di sini biasanya teman-teman ada rumus dari sekolah yang kakak nggak begitu suka sih dengan rumus itu ya. Nah, jadi dengan rumus yang ada di sekolah itu nanti bikin tambah ribet kalau menurut kakak ya. Nah, kakak lebih suka ini. Ya, mol elektron itu sama dengan I dikalikan T per 96.500. Gitu, ya. Nah, kalau di sekolah itu nanti biasanya ada massa ekivalen. Nah, kakak nggak begitu suka sih pakai massa ekivalen ya. Mendingan pakai mol, ya. Nah, mol elektron sama dengan I dikalikan T per 96.500. Nah, perhatikan cara pakainya gimana. CrCl3 ini kan terdiri dari Cr3 plus sama 3Cl minus kan. Nah, dia bilang diendapkan logam krom. Berarti Cr3 plus ini dia akan menerima 3 elektron sehingga dia menjadi padat gitu ya. Nah, ini namanya mengendap. Cr3 plus menangkap 3 elektron menjadi tidak bermuatan. Nah, dia menjadi solid. Ini mengendap teman-teman. Nah, perhatikan cara pakai rumusnya gimana. Nah, perhatikan. Di sini kan ada massa Cr kan. Nah, dari massa Cr nanti kita dapat mol. Molnya sama dengan massa per AR gitu. Ya. Nah, molnya berapa berarti? 5,2 dibagi 52. Berapa mol Cr? 0,1 mol gitu. Nah, elektron banding Cr ini kan 1:3. Nah, berarti mol elektron ini sama dengan 3 kali mol Cr, ya kan? Sehingga mol elektron adalah 3 kali 0,1 mol sama dengan 0,3 mol. Gitu teman-teman. Nah, udah dapat kan mol elektronnya kan? Nah, selanjutnya kita hitung teman-teman. T sama dengan 96.500 dikalikan mol elektron dibagi I. I itu adalah arusnya ini teman-teman ya. Tinggal dimasukin aja sih. 96.500 dikalikan mol elektronnya 0,3 dibagi I. I-nya adalah 6. Nah, tinggal kita main coret-coret. Dibagi 3, 0,1 dibagi 3, 2. Nah, kita akan punya 0,1 kali 96.500 kan 9650 ya. Nah, 9650 dibagi 2 gitu aja kan. Nah, 4825 detik. Maka jawabannya adalah yang D gitu teman-teman ya. Nah, ini pembahasan dengan anggapan bahwa teman-teman sudah pernah belajar ya semua materinya ya. Nah, kalau teman-teman mau request dibahas materi tertentu boleh ya, tulis di kolom chat nanti kakak usahakan kalau luang bisa kakak buat. Kak, bahasin dong nomor 19 itu elektrolisis itu materinya kayak gimana sih? Nah, mungkin bisa kakak usahakan ya. Oke, masih ada waktu sekarang nomor 20. Oke, ini baru pertama kali lihat soalnya sih. Larutan HNO3 0,1 molar sebanyak 50 ml dicampur dengan 50 ml larutan KOH 0,1 molar dalam kalorimeter. Pencampuran tersebut menyebabkan kenaikan suhu sebesar 6 derajat. Kalau suhu naik berarti apa teman-teman? Eksotermis ya. Nah, jika kalor jenis air 4,2 Joule per gram per Kelvin dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per mili, maka persamaan termokimia yang paling tepat adalah, nah gimana teman-teman? Yang jelas persamaan reaksinya ini benar semua ya. HNO3 tambah KOH jadi KNO3 dan H2O ini benar semua. Nah, berarti sekarang kita tinggal fokus ke delta H-nya teman-teman ya. Nah, di sini delta H-nya semuanya negatif ya, memang negatif sih. Karena dia eksotermis ya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan rumus delta H sama dengan minus Q per N gitu ya. Yang mana Q ini adalah M dikalikan C dikalikan delta T. Nah, masanya itu adalah massa total teman-teman. 50 mili ditambah 50 mili kan nanti 100 ya. Dikalikan rho dapat 100 gram. C-nya dari sini, delta T-nya 6 derajat. N adalah mol yang dicampur gitu ya.
Nah, nah itu cepat aja ya. Nah, kita masukinnya di sini nanti. Delta H sama dengan minus M dikalikan C dikalikan delta T dibagi mol. Buka molnya yang mana? Nah, molnya ini teman-teman ya. Nah, teman-teman harus mulai terbiasa ya. Molaritas itu kan mol per volume ya. Berarti mencari mol sama dengan molaritas dikalikan volume gitu kan. Nah, berarti di sini molnya adalah molaritasnya 0,1 molar. 0,1 molar itu adalah 0,1 mol per liter teman-teman. Dikalikan 50 ml. Nah, liternya sama-sama dicoret. 50 dikali 0,1 kan 5 ya. 5 milimol. Gitu. 5 milimol ini adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu teman-teman. Nah, tinggal dimasukkan. Oh iya teman-teman, tolong banget ya. Kalau teman-teman merasa video ini membantu teman-teman dalam belajar, tolong banget dibantu like dan komen ya. Sehingga kakak tahu bahwa memang video ini bermanfaat ya. Kalau enggak, ya mungkin kakak jadi enggak bersemangat ya membuat video-video berikutnya ya. Nah ini kan tadi baru tadi sore, ini kakak rekam 45 ini malam ya. Terus tadi sore itu rilis part yang pertama. Ada 1 like, ada 1 dislike. Waduh, sedih sih. Lumayan sedih ya, kayak ya kalau nggak suka ada masukan disampaikan aja gitu loh ya. Nah, nggak usah kalau emang kepepetnya nggak mau ngasih masukan ya nggak usah dilihat aja, skip gitu ya. Ada dislike, wah ya jadi masukan buat kakak sih. Tapi kalau dislike doang nggak ada masukan kan jadi kakak nggak tahu mana yang perlu jadi koreksi gitu kan. Nah, tolong ya dibantu ya teman-teman ya. Oke, ya kita lanjutkan. Minus massa. Massa ini adalah massa total. Tadi ya teman-teman ya, 50 kali 50 kan 100 ya. 100 gram itu nanti. C-nya 4,2. Delta T-nya adalah 6. Dibagi 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, minus. Ini ya teman-teman ya, 100 kali 10 pangkat minus 3 ini kita kerjain dulu aja. 10 pangkat 5 kan? Nah, terus kita punya 4,2 dikalikan 6 dibagi 5. Nah, kalau teman-teman matematikanya bagus, 6 dibagi 5 ini adalah 1,2. Maka kita cukup fokus ke 4,2 dikalikan 1,2. Kita tulis ini ya. 4,2 dikalikan 1,2. 2, 8. 4 ya. 8, 4, 4, 2. Nah, 5,04 komanya di sini. Karena ada 2 di belakang koma kan. 5,04. Maka kita punya 5,04 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, jadi kita akan punya minus 504 dikali 10 pangkat 3. Gitu kan. Nah, 10 pangkat 3. Ini kan satunya joule. Kalau dijadikan joule tinggal dibagi 1000. Minus 504 kilojoule. Gitu. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Gitu, teman-teman. Bisa diterima, teman-teman? Oke, semoga membantu ya, teman-teman ya, dalam belajarnya ya. Ya, tolong ya dibantu di like dan komentarnya. Nah, jadi ini ceritanya kakak sudah beberapa kali membuat konten di TikTok ya. Kemudian mulai mempertimbangkan kayaknya perlu buat juga di YouTube deh, karena ada yang request juga sih, gitu ya. Nah, ya semoga teman-teman mendapat manfaat dari pembahasan ini ya, dan kita sama-sama bisa memperbaiki diri ya, menjadi diri yang lebih baik. Ya, teman-teman biasanya ngambil TKA biologi ini pada mau ngambil FK ya. Nah, semoga teman-teman bisa lolos jalur gajah. Wih, jalur gajah. Jalur rapot di kampus yang diimpikan. Amin. Kok jalur gajah sih, Kak? Iya, kakak dulu juga jalur rapot sih pas masuk kampus. Kakak kampusnya mana? Ada yang tahu? Ya, kakak kampusnya UGM, jurusan teknik kimia lewat jalur gajah. Ya, jalur nilai rapot ya. Kebetulan kakak dulu sekolahnya ya kalau kakak sebut nanti terlalu banyak info ya. Salah satu sekolah bagus sih di Indonesia gitu ya. Dan nilai rapotnya masih oke lah. Jadi bisa untuk masuk ke UGM tempat tes. Oke, sekian dari kakak. Tetap semangat teman-teman ya.
Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Sekian dari kakak, terima kasih. Bye 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 bye.